pagi adik-adik. Selamat berjumpa di Sunday School Jemaat Biring Roma pada hari ini. Nah adik-adik, catatan buat adik-adik. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, duduk manis dan tenang. Yang keempat, jangan makan saat ibadah ya. Yang kelima, bebas berekspresi dalam memuji Tuhan. Yang keenam, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi, selamat beribadah sekolah minggu adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Messi. Selamat hari Minggu Kakak Rana. Selamat hari Minggu Kakak Angel. Adik-adik di rumah apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita karena kita mendengarkan panggilan dari Tuhan. Untuk itu dengan penuh rasa syukur, mari kita berdiri, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, saat ini mari kita mengawali ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Apa Kabar Kita Jumpa Lagi. Apa kabar? Kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan matamu. Tepuk ke kanan, tepuk ke kiri. Berkeliling, berkeliling, kembali ke tempat. Ya adik-adik, bagaimana adik-adik di rumah saat orang tua atau orang lain memanggil adik-adik? Kakak Messi bagaimana? Kalau saya Kakak Rana biasanya kalau mama atau papa memanggil, saya menjawab, iya ada apa mama atau ada apa papa. Nah, bagaimana caranya mendengarkan perkataan orang tua atau orang lain? Tentu saja kita harus mendengarkannya dengan baik. Iya, betul sekali. Adik-adik, jika orang tua atau orang lain sedang berbicara dengan adik-adik, nah adik-adik harus mendengarkan dengan baik. Untuk itu adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk mendengarkan dengan baik perkataan orang tua kami, terlebih mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bermazmur berbalasan. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 65 ayat 5. Kakak akan baca ayatnya yang keluar dan adik-adik akan membaca ayatnya yang ke dalam. Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat Untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. Di bait-Mu yang kudus. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Memanggil Namamu. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Adik-adik, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami semua, anak-anak sekolah minggumu sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, biarlah cerita ini dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Pada saat itu, ada seorang ibu yang belum dikaruniai seorang anak. Ia seringkali mendapatkan ejekan dari orang-orang karena ia belum dikaruniai seorang anak. Dia adalah Ibu Hana. Nah, suatu hari Ibu Hana pergi ke bait suci untuk berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan seorang anak. Dan jika ia sudah mempunyai anak, ia berjanji untuk menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Tuhan mendengar doanya. Ibu Hana dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Saat Samuel mulai tumbuh dan besar, Ibu Hana membawa Samuel dan menyerahkannya kepada seorang imam bernama Eli. Ia membawanya ke bait suci. Di sana dia akan tinggal bersama Imam Eli. Imam Eli akan mengawasi dan mengajarinya. Samuel semakin hari semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Ia anak yang rajin, ia selalu dengar-dengaran. Ia membantu Bapak Eli menyiapkan semuanya di bait suci untuk beribadah. Ia taat kepada perintah Tuhan. Nah, suatu malam pada saat Samuel sudah masuk ke dalam tempat tidurnya dan ia tertidur, ia mendengar suara seseorang yang memanggilnya, "Samuel, Samuel." Lalu ia terbangun, tetapi ia tidak mendapati seorang pun berada di dalam tempat tidurnya. Ia pun pergi kepada Bapak Eli menanyakan, "Apakah Bapak yang memanggilku?" Tetapi Imam Eli berkata bahwa, "Bukan aku. Sekarang kembalilah ke tempat tidurmu dan tidurlah." Pada saat Samuel tidur, ia kembali mendengar namanya dipanggil, "Samuel, Samuel." Lalu ia terbangun. Ia kembali ke kamar Bapak Eli. Ia menanyakan bahwa, "Apakah Bapak yang memanggil aku?" Tetapi Bapak Eli bilang, "Bukan dia. Sekarang kembalilah ke tempat tidurmu." Nah, untuk ketiga kalinya Samuel kembali mendengar namanya dipanggil. Ia pun kembali ke tempat tidur Bapak Eli untuk menanyakan apakah Bapak Eli yang memanggilnya. Tetapi bukan juga. Lalu mengertilah Bapak Eli bahwa yang memanggilnya adalah Tuhan. Lalu berkatalah Bapak Eli kepada Samuel bahwa, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Nah, keesokan paginya Samuel bangun dan bertemu dengan Bapak Eli.
ia menyampaikan apa yang sudah disampaikan Tuhan kepadanya, bahwa Bapak Eli dan keluarganya akan mendapatkan hukuman. Ia mempunyai anak tetapi melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, dan Bapak Eli tidak menegurnya, sehingga mereka akan dihukum oleh Tuhan. Samuel tumbuh menjadi anak yang dewasa. Ia dipilih Tuhan menjadi nabi Tuhan. Ia selalu setia kepada Tuhan, mendengarkan dan menyampaikan firman Tuhan. Ia taat kepada Tuhan. Ia rajin berdoa, rajin beribadah, menyembah Tuhan. Demikian cerita kita hari ini. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-28 dan 1 Samuel pasal 3 ayat 9 sampai 10. Kakak akan bacakan 1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 3 ayat 9 sampai 10. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang Samuel. Samuel yang dipilih Tuhan menjadi nabi. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari 1 Samuel pasal 3 ayat 9b, kakak akan bacakan. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Rutvin. Pesan dari cerita tersebut ialah Tuhan mau kita bisa menjadi anak sekolah minggu yang senantiasa mendengarkan perkataan Tuhan dan taat serta setia kepada Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyi lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giraklah, oh giraklah.
Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan untuk persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop yang telah dibagikan oleh guru sekolah minggu. Dan nanti di akhir bulan, nanti bisa minta tolong ke orang tua atau menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggu untuk mengambil amplopnya. Dan untuk nas persembahan kita yang terambil dari 1 Samuel 1 ayat 3a. Orang itu dari tahun ke tahun meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat. Mari kita lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat dan dengar-dengaran atas perintah-Mu dan senantiasa berdoa dan membaca firman-Mu. Tuhan, kami sudah membawakan persembahan kami, biarlah persembahan ini Tuhan dapat dipakai dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dalam masa belajar, dalam masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati mereka, memberikan kesehatan, kepintaran kepada mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua yang senantiasa menjaga dan mendidik adik-adik kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dalam pekerjaannya sehari-hari, memberikan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pembimbing di tempat ini. Tuhan berkati dalam setiap aktivitas masing-masing. Berikan kesehatan, lindungi mereka. Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Samuel 3 ayat 9b. Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada saat ini, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati. Dadah.